Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan yang ketiga, bab 1, di mana kali ini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran pada pertemuan 3, yaitu tentang bagian C, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan disiapkan alat tulisnya, kemudian catat hal-hal yang kalian anggap penting, sebab nanti jika ada penilaian pengetahuan, Bapak akan mengambil penilaian tersebut, materinya berasal dari video pembelajaran yang telah Bapak berikan pada bagian ini dan bagian yang sebelumnya. Adapun pembahasan pada kali ini, yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian yang kedua adalah membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Pembahasan pertama tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Nah, ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila diantaranya yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, karakteristik dari yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedaulatan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan wewenang atau hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, itu merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, dari isi butir pengalaman Pancasila diantaranya yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu isinya yaitu tentang bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa dan yang lain-lain. Sedangkan yang selanjutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Isi pengamalan Pancasilanya diantaranya yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan butir-butir yang lainnya. Terus sila yang ketiga, persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, untuk yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang dari sila pengamalan Pancasila itu ada sila yang keempat dan sila yang kelima, di mana sila yang keempat itu adalah yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu contoh pengamalannya yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Sedangkan pengamalan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu contohnya pengamalannya yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, di sini ada contohnya gambarnya. Boleh kalian perhatikan gambar apa saja di sini. Ada gambar anaknya sedang mencium tangan orang tua, ya. Ada yang sedang menolong temannya, ada sedang belajar di sini, ada yang sedang menjenguk dan yang lain-lain. Oke, jadi bagaimana cara membiasakan perilaku atau contoh membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, di lingkungan apa saja, yaitu membiasakan perilaku dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah di lingkungan keluarga, yaitu keluarga itu adalah lingkungan terkecil terlebih dahulu. Salah satu contohnya adalah taat dan patuh terhadap orang tua. Yang kedua adalah membantu pekerjaan orang tua. Yang ketiga adalah saling menyayangi dalam anggota keluarga, ya, dan yang lain-lain contohnya banyak sekali. Sedangkan yang kedua contohnya adalah di lingkungan sekolah, yaitu mentaati tata tertib sekolah, patuh terhadap guru, hormat terhadap guru, saling menghargai sesama teman, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah dalam lingkungan pergaulan, yaitu menghargai pendapat teman, ya. Yang kedua adalah tidak saling mengejek antar teman. Yang ketiga adalah saling menyayangi. Yang keempat berkata sopan dan berperilaku sopan, dan yang lain-lain. Sedangkan yang terakhir adalah dalam lingkungan masyarakat, di mana contoh dalam lingkungan masyarakat salah satunya adalah tidak mengganggu ibadah orang lain, gitu ya. Tidak mengganggu ibadah orang lain artinya ketika berbeda kepercayaan atau berbeda agama, kita saling toleransi atau menghargai cara beribadah mereka, ya. Jadi tidak boleh diganggu oleh kita yang berbeda agama atau kepercayaannya. Terus juga mengikuti gotong royong dan yang lain-lain. Terus juga contoh dari masyarakat itu mengikuti sistem keamanan lingkungan atau ronda malam dan yang lain-lain. Masih banyak lagi contoh perilaku yang harus disesuaikan sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan atau dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi pada pertemuan yang keempat, di mana pada pertemuan keempat nanti Bapak akan mengambil penilaian pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.